Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Allah yang mengasihi kita. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Dia yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diangkat. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Dan bila sepanjang hari ini kami boleh berjalan bersamamu, menikmati kebaikan-kebaikan yang terus Engkau sediakan bagi kami. Sungguh Engkaulah Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah untuk selama-lamanya. Kau Tuhanku, Kau Rajaku, Kau yang mulia di bumi dan di surga. Allah Tuhan, di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan,
Sembah Tuhan, puji kemuliaan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku puji kemuliaan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku puji kemuliaan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku puji kemuliaan nama-Mu. Ku puji kemuliaan nama-Mu. Ku puji kemuliaan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain hanya Engkau. Yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Mulia ya Allah baik, Kau sungguh baik, teramat baik. Selamanya Kau baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Ya Allah Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulia mulia terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, mulia, mulia, mulialah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Engkau Tuhan atas semesta. Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami.
Engkau yang menetapkan langkah-langkah kaki kami. Engkau yang memimpin, menuntun hidup kami, Tuhan. Engkau yang mengarahkan hati kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Layak dipuji disembah. Layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Selamanya. Kami puji. Kami sembah. Kami muliakan namamu. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat. Sebab Engkaulah perlindungan kami yang teguh. Kota benteng yang teguh. Engkau menara keselamatan bagi kami. Kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu. Ku di hatimu. Ya, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah sendiri. Ya, ku di tangan-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Amin. Di tangan-Mu. Di hatimu. Di rencanamu, tak pernah sendiri. Di tangan-Mu. Di hatimu. Ya,
pikiranmu di rencana tak pernah ditinggalkan. Terus kita katakan, beritamu, amin. Hatimu di pikiranmu bila rencanamu tak pernah terjadi. Yang ku amin. Di hatimu yang pikiranmu di rencanamu tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Sungguh kami aman di dalam, sebab kami ada di dalam tangan-Mu, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam rencana. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu ada bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang setia bagi kami. Sebelum kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji firman, kami melakukannya. Dan kami menikmati penggenapan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Sebab pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan melanjutkan renungan kita di Amsal pasal yang ke-27. Kita baca dulu. Amsal pasal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain yang memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ayat yang ke-6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ayat yang ke-10, jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka.
Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Ayat yang ke-15, seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Kue untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amin, puji Tuhan. Di dalam Amsal pasal 27 ini, kita tahu bahwa penulis Amsal 27 adalah Raja Salomo, dan juga kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang terkenal, dan dia terkenal dengan hikmat kebijaksanaannya. Alkitab mencatat bahwa tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit yang berhikmat dan yang sebijaksana Raja Salomo. Dan kita tahu bahwa hikmat itu dia dapatkan dari dia meminta kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, di Amsal pasal 27 dari ayat 1 dan juga sampai pada ayat yang ke-27 yang sudah kita baca, ada satu hal yang saya dapatkan di dalam perikop ini adalah tentang kita membangun hubungan dengan sesama. Kita tahu bahwa Kitab Amsal mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita hidup. Kita harus hidup dengan baik. Dan di Amsal 18 pernah yang sudah kita bahas bersama juga itu, bahwa ketika kita menarik diri, kita menyendiri, kita tidak mau bergaul, itu akan membuat karakter kita, kepribadian kita itu menjadi tidak baik. Kita lebih egois, lebih mementingkan diri sendiri, tidak mau mendengar apa kata orang. Itu dalam Amsal 18 yang sudah kita bahas. Nah, ada beberapa hal ketika di perikop ini, Tuhan mengingatkan untuk kita membangun hubungan dengan sesama. Kalau kita baca sudah tadi, di situ ada hubungan pertemanan, ada hubungan bertetangga, ada hubungan antar bawahan pimpinan, hubungan suami istri, kerabat, komunitas. Jadi dengan hubungan sesama dengan siapapun yang harus kita jalani. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam ayat 1 dan 2. Di situ jadi kita sudah baca. Dan poin yang saya dapatkan adalah kita harus ketika dalam membangun hubungan, kita harus jaga perkataan dan juga jaga sikap kita. Kita tidak petantang-petenteng, berkoar-koar, dan bahkan membual. Di situ dikatakan membual karena kita tidak akan pernah tahu hari esok. Tapi di situ di ayat yang pertama dikatakan memuji diri karena hari esok. Seolah-olah kita tahu akan hari esok. Nah, dalam membangun hubungan, kita harus buang jauh-jauh sikap yang seperti ini, berkoar-koar, membual. Dan juga yang kedua, di dalam ayat yang kita sudah baca juga ada dalam suatu hubungan jangan ada iri hati ataupun cemburu. Itu di ayat 3 dan 4.
Misalnya kita membanding-bandingkan hidup kita, membanding-bandingkan harta, iri, kok dia kok bisa lebih kaya, dia kok bisa lebih begini, begitu. Nah, itu adalah sikap yang harus kita hindari. Dan poin yang ketiga adalah ketika kita membangun hubungan, apalagi kita mau membangun hubungan itu lebih dalam, seperti menjadi sahabat, tidak sekedar kawan biasa, kita harus berani menegur. Di dalam ayat yang kelima berkata, ayat 5-6, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, kadangkala kita ketika membangun hubungan yang baru, mungkin dengan komunitas atau seseorang yang baru, kita sering menjaga perasaan. Untuk menegur kita sulit, tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita mau membangun hubungan yang lebih dalam lagi, kita harus berani untuk menegur. Ada kesalahan, ada ketidakbenaran, khususnya ada ketidakbenaran, kita harus memberikan teguran. Tentunya teguran yang kita berikan itu adalah teguran dengan kasih, tidak maksud untuk menjatuhkannya. Karena itu kembali lagi kepada poin yang pertama saya katakan, kita harus jaga perkataan kita, bagaimana kita harus menyampaikannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang saya dapatkan lagi, ketika kita di dalam membangun hubungan, kita juga harus berbuat baik. Kita harus melakukan kebaikan. Itu ada di poin yang di bawahnya. Dan yang selanjutnya adalah yang juga tidak kalah pentingnya di dalam membangun suatu hubungan, jangan sampai kita menggunakan azas manfaat. Di dalam ayat yang ke-10, mulai dari 9, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Nah, yang saya dapatkan di sini poin ini adalah asas manfaat. Jadi ketika kita membangun suatu hubungan, jangan ada sedikit pun asas manfaat. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika kita butuh, ketika kita hanya dalam kesusahan, kita mau dekat, kita mau kontak, kita mau kumpul. Tetapi ketika tiba-tiba nanti giliran kita enggak dalam keadaan baik, kita mulai menjauhkan diri. Nah, itu enggak benar ya, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita membangun hubungan, jangan ada sedikit pun asas manfaat. Itu akan merusak suatu hubungan. Dan poin selanjutnya, dalam suatu hubungan, ini ayat yang terkenal. Di dalam ayat yang ke-17 dan sering kita bahas. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, lewat satu hubungan itu, dan setiap manusia, sesama kita manusia dengan karakter yang berbeda-beda, percayalah Bapak Ibu, ketika kita saling bergesekan, kita saling ditegur, itu akan membentuk karakter kita lebih baik. Itu akan mendewasakan kita, itu akan membuat kita lebih memahami orang lain, itu akan membuat kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, kita akan lebih peduli kepada orang lain. Jadi setiap apapun gesekan yang kita alami, itu akan membentuk kita, percayalah akan membentuk hidup kita itu menjadi lebih baik. Nah, tentang hubungan suami istri juga di dalam perikop ini, itu juga ada disinggung. Di Amsal ini saya seringkali di setiap pasal-pasal yang sudah pernah kita bahas,
pasti di antara itu ada selipan-selipan bagi kita para perempuan, bagi kita wanita, bagi kita istri, seperti yang di dalam ayat yang ke-15. Saya bacakan. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Jadi seperti tiris itu seperti gini Bapak Ibu. Ibarat hujan itu di atas genteng yang bocor, terus dia memang bunyi tuh, tik tik tik. Tapi terus menerus. Sebenarnya itu sepele gitu. Tetapi itu membuat kita terganggu dan bisa sampai membuat kita itu jengkel gitu. Nah, tiris juga bisa berbicara keluhan-keluhan kita, para istri, rengekan kita, rongrongan kita. Saya jadi teringat dengan kisah Delilah dan Samson. Samson itu jatuh, padahal dia adalah nazir Allah, pribadi, pria yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi dia bisa jatuh itu karena rengekan Delilah. Setiap hari Delilah merengek. Akhirnya Samson jatuh dan sungguh akhir hidupnya tidak finishing well. Di usianya yang muda dia mati, meninggal. Nah, Bapak Ibu, jadi hari ini banyak sekali nasihat-nasihat hidup, bagaimana cara kita hidup membangun hubungan dengan sesama kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biarlah melalui Amsal pasal 27 ini mengingatkan kita kembali, kita bisa merefleksi hidup kita bagaimana selama ini ketika kita membangun hubungan dengan sesama kita. Bagaimana cara kita berbicara dan cara kita bersikap. Apakah kita melakukan kebaikan bagi sesama kita? Apakah kita berani memberikan teguran baginya untuk membangun hidupnya, untuk membangun hidup sahabat kita, sesama kita itu lebih baik. Dan juga kita tidak perlu cemburu, kita tidak perlu iri dengan sesama kita. Dan juga kita tidak melakukan asas manfaat. Lagi butuh, lagi perlu saja, kita mau ketemu, kita mau kumpul, tapi ketika kita nggak butuh, kita pergi menghilang, entah kemana, tidak ada kabar. Nah, poin-poin inilah Bapak Ibu yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Dan mungkin Bapak Ibu ada mendapatkan hal-hal yang lain, karena di poin yang selanjutnya itu tentang hubungan dengan keluarga, tentang hubungan bagaimana bahwa kita harus, saya teringat ketika Ibu Ros pernah ngomong gini, kita itu kalau memelihara binatang, entahkah itu cuman kita memelihara hamster, waktu itu kami memelihara hamster sampai banyak. Ibu Ros pernah bilang di Komsel, kita harus memperhatikan loh semua binatang yang kita pelihara, karena di dalam ayat yang ke-23 berkata, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Jadi ketika kita juga mengambil keputusan untuk memelihara binatang, kita juga harus memperhatikannya. Tidak hanya, senang, lucu, habis itu jadi nggak peduli. Nah, jadi luar biasa Amsal Bapak Ibu, yang memberikan nasihat untuk kita cara hidup yang baik, tidak hanya kepada sesama, bahkan juga kepada binatang pun kita harus peduli. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih istriku. Jadi pagi hari ini inti dari Amsal 27 ini bicara tentang membangun hubungan ya Bapak Ibu ya.
Baik, itu tentunya dimulai dari hubungan suami istri, orang tua anak, persahabatan, persaudaraan. Nah, ada beberapa dengan tetangga, dengan rekan kerja, dengan siapapun. Karena pada dasarnya kita ini manusia makhluk sosial, kita ini tidak dapat hidup sendiri, tapi tentu ada beberapa prinsip yang harus kita jalani dari kitab Amsal, yaitu membangun hubungan itu jangan egois, jangan untuk kepentingan diri kita sendiri, ada asas manfaat, atau supaya kita mencari kepujian diri sendiri, tapi milikilah hubungan yang tulus Bapak Ibu. Maka kalau bicara tentang prinsip hubungan, ada satu prinsip yang berkali-kali juga saya bagi, yaitu pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan menerima hak kita. Jadi artinya fokus saja setiap kita, masing-masing kita melakukan kewajiban kita saja dengan tulus. Maka pada saat yang sama, kalau sama-sama kita lakukan, ya kita akan terima hak kita. Maka ada beberapa nasihat tadi diajarkan jangan mencari pujian untuk diri sendiri. Tapi belajarlah untuk memuji orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau semua mempraktekkan hal yang sama, ya otomatis kita akan dapat pujian. Terus yang kedua tadi contohnya juga diajar untuk kita belajar berani menegur dengan kasih, dengan tegas. Kalau di camp pria itu ada sesi namanya lembut dan tegas. Nah, jadi berkali-kali juga saya katakan, kan hidup ini selalu ada di dua sisi, Bapak Ibu. Dua sisi itu artinya seperti ini. Sebagai sahabat, kita harus berani menegur dengan kasih, dengan lembut, dengan tegas. Tetapi ketika kita di posisi yang ditegur, marilah kita juga memiliki respon yang benar. Untuk menerima teguran itu dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka. Karena teguran yang nyata-nyata itu akan menolong kita. Karena ayat-ayat berikutnya tadi katakan juga besi itu untuk menajamkan besi, manusia untuk menajamkan sesamanya. Jadi hari ini mari kita belajar dari Amsal pasal 27, bagaimana cara hidup kita di dalam membangun hubungan. Baik itu suami istri, orang tua anak, adik-beradik, bertetangga, bersosial dengan saudara seiman, dengan bahkan semua orang, kata firman Tuhan, semua harus didasari dengan kasih. Jadi sekali lagi ada banyak poin-poin yang dapat kita renungkan hari ini, bagaimana kita membangun hubungan, relationship dengan siapapun hari ini. Apakah itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk ego kita sendiri, tetapi tentunya sekali lagi, mari setiap kita, hidup kita menghasilkan buah, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, dengan berlaku semakin bijak dengan Amsal yang kita baca hari-hari ini. Jadi sekali lagi, bangun hubungan itu dengan tulus, tegur dengan tulus. Kalaupun kita di posisi yang ditegur, ya milikilah hati yang lapang untuk terima setiap teguran. Jangan sumbu pendek, istilah hari-hari ini yang sering kita dengar di salah satu komsel. Apalagi seorang istri yang digambarkan tadi seperti hujan seharian. Kalau hujannya dari beberapa hari panas gitu ya, tiba-tiba hujan setengah jam, rasanya sejuk Bapak Ibu. Tapi coba kalau berhari-hari hujan sepanjang hari nggak berhenti-berhenti, dengerin suara rintik hujan itu tadi udah ringan kita. Nah makanya tadi digambarkan ya untuk para istri dan tentu bukan cuma para istri, kadang suami sih pemicunya. Makanya balik-balik, yuk saling melakukan porsi bagian masing-masing. Supaya tidak terjadi pertengkaran. Kalau kemarin kita sudah diajarin, sebelum terjadi pertengkaran, ketika perbantahan mulai, cepat mundur. Karena kalau sudah terjadi seperti itu, ayat 16-nya ngomong gini, itu seperti menahan angin, mana bisa kita tahan angin? Jebol itulah. Atau menggenggaminya. Mana ada kita bisa menggenggaminya? Licin Bapak Ibu. Semua bisa terlepas.
Nah, jadi mari hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita terus jaga hati di dalam membangun hubungan. Sekali lagi baik itu suami istri, orang tua, anak, saudara, adik-beradik, bertetangga. Ada beberapa perbandingan-perbandingan yang diberikan oleh Amsal pasal 27. Tapi poin pentingnya, mari kerjakan porsi kita, kerjakan bagian kita, kerjakan kewajiban kita. Sekali lagi contohnya tadi, kalau bagian kita adalah untuk menegur, ya mari belajarlah menegur, berani menegur, karena lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang nggak pernah diungkapkan. Nah, terus kalau posisi kita ditegur, ya mari milikilah hati yang lapang, hati yang rendah hati. Karena sekali lagi, semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita ini terus menjalani proses seperti ayat-ayat yang terakhir tadi katakan, kuwi itu untuk melubur perak, untuk membakar emas, ya supaya kita semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin dipulihkan. Karena kita sadar tentu sebagai manusia ada sisi-sisi lemah kita yang kita butuh orang lain yang melihatnya, dan orang lain itu memberitahukan kepada kita. Sama seperti kalau kitab Yakobus kita pernah baca, kalau nggak ada cermin firman Tuhan, kita nggak akan pernah bisa melihat ternyata di wajah kita ini ada bekas arang yang hitam, atau ada hal-hal yang lain yang harusnya tidak ada pada wajah kita. Tetapi ketika firman Tuhan yang disampaikan sebagai nasihat oleh sahabat kita, oleh teman kita, oleh suami kita, oleh istri kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita, oleh siapapun, mari rendah hati, lemah lembut, supaya hidup kita dimurnikan terus-menerus. Jadi saya percaya kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka perkataan nasihat-nasihat kita itu tentu adalah firman Tuhan, bukan nasihat orang fasik. Walaupun seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, terkadang ada begitu banyak orang lebih suka dengerin nasihat orang fasik. Karena memang nasihat orang fasik itu menyenangkan daging kita. Sementara nasihat firman Tuhan itu terkadang bisa, aduh rasanya nggak nyaman kita dengerinnya. Tapi percayalah, seperti tadi juga dikatakan, kalau kita ini punya hati yang haus dan lapar, yang pahit pun itu akan jadi enak Bapak Ibu. Mari jaga hati kita untuk terus haus akan Tuhan, haus akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita dinasehati firman Tuhan, pahit sih untuk daging kita rasanya, tapi enak untuk hidup kita. Jadi sekali lagi, jaga hati kita, biarlah hati kita hanya diisi dengan firman, kita haus dan rindu akan firman, sehingga ketika kita ditegur dengan teguran firman, sekalipun mungkin itu tegas, bahkan mungkin pedas, keras, tapi kalau itu firman, mari terima dengan lapang dada, dengan rendah hati, karena itu akan memurnikan hidup kita Bapak Ibu. Jangan hanya cari nasihat hanya untuk menyenangkan daging kita, untuk memuaskan ego kita. Nanti kalau kita sudah semakin terbakar emosi, terus kita mengalami benturan, orang yang memberikan nasihat fasik, namanya juga orang fasik, ketika kita menanggung akibatnya, dia dengan mudah saja lenggang kangkung meninggalkan kita. Tapi mari terus kita bangun hubungan dengan kasih Kristus, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menggesek satu dengan yang lain. Sekali lagi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk istriku sekali lagi. Dan silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang lain yang mau ditambahkan, apa yang Bapak Ibu dapat dari pasal 27 ini. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada, apakah Hengki ada, kalau enggak kepada Ko Joni. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan,
kita akan masuk dalam doa kita pagi hari. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari. Firman-Mu Tuhan terus memperlengkapi hidup kami. Khususnya di pagi hari ini, kami boleh belajar tentang hubungan kami dengan orang-orang di sekeliling kami sama kami Tuhan. Tuhan, biarlah lewat firman-Mu Engkau membentuk hidup kami, sehingga seluruh hidup kami boleh terus menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati insan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai hidupnya Tuhan, jadi berkat Tuhan. Pakai seluruh keluarganya Tuhan, Vincent, Pak Heri, dan anak-anak mereka boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat kehidupan kami. Kami terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dan nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pak, terima kasih pagi hari ini satu hati kami berdoa Tuhan untuk Joni Linus Tuhan. Ya, Tuhan, Engkau memulihkan kesehatannya Tuhan. Engkau memulihkan hati dan jiwanya Tuhan. Sehingga Tuhan mengenal Engkau secara seutuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kasih kuasa-Mu memulihkan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Amalien Tuhan. Engkau jamah dan Engkau pulihkan sakit perutnya Tuhan. Percaya kuasa-Mu bekerja memulihkan kesehatan Ibu Mama Alien Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa Ibu Julastri Tuhan yang sedang menjalankan kemoterapi Tuhan, biar kuasa pemulihan-Mu memulihkan setiap sakitnya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupannya Bapak. Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat Dorcas Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja setiap hidupnya Bapak. Lewat hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Pak, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa acara Natal besok Tuhan, campur tangan untuk setiap persiapannya, setiap panitia-panitianya Tuhan. Tuhan, setiap acara-acara yang telah dipersiapkan Tuhan. Biar lewat acara Natal ini tuh banyak jemaat-Mu boleh mengingat kembali akan kelahiran dan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diserahkan acara Natal itu. Kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang baru maupun jiwa-jiwa yang lama Tuhan. Mereka boleh kembali bersekutu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau memberikan Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota seluruh jajaran. Kau memberikan roh yang taat dan takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami juga bersepakat berdoa buat Natal Gereja Anak pada siang hari ini Tuhan.
Kami berdoa biarlah setiap anak-anak, setiap orang tua, dan setiap kami sebagai kakak pembina boleh mengalami Tuhan dalam setiap acara maupun firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Yena yang kakinya terkelis Tuhan, dan biarlah Engkau juga menjamah oleh bilur-Mu, kakinya boleh disembuhkan dan dia boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang, dan nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Kami menyerahkan hari yang baru ini Bapa, sepanjang hari ini, jaga lindungilah kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang berkawal maga menyertai kami, keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu saja yang menyertai hidup kami sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi di ibadah bagi yang di Jambi, dan sampai ketemu Senin di Koram Deo lagi. Oke, Tuhan memberkati.